Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas review Nahu Sorob Dasar. Maka kita buka dengan pembacaan Fatihah, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, diberikan pemahaman, dan diberikan keistiqomahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bisirri barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, eh, untuk sore hari ini pertemuan kita sudah sampai pada pembahasan kalimat isim ya. Jadi sebenarnya ini masih apa ya, kerangka. Jadi simulasinya seperti apa? Kita coba langsung simulasi. Butuhnya mengenal tentang isim serta model. Nah, itu apa gunanya? Yaitu untuk menentukan harokat ya, bukan menentukan i'rab. Nah, kalau isim itu i'rabnya masih pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan keempat insyaallah nantinya hari Senin. Jadi kalau sekarang kita masih kerangka menentukan i'rab. Jadi ini sebenarnya tampilan ya yang di luar ini yang akan kita pelajari dan kita pahami, yaitu tentang mengenal model dari kalimat isim karena akan mempengaruhi terhadap tanda i'rabnya seperti itu. Nah, misalnya di sini simulasinya seperti ini kan, Pak Bu. Coba ada yang bisa bacakan langsung. Dan itu saya sudah Yang rumuskan. Coba baca sedikit-sedikit. Ayo kita baca sama-sama. Bacaannya apa ini? Ini dua kalimat. Jadi ya harus kenal kalimatnya terlebih dahulu. Ini huruf ya sudah. Berarti harus dibaca. Wah, waya ya kita Wah ya, juzu, pelan-pelan. Kemudian ini fi'il mudhari Bu. Fi'il mudhari ya. Ikut ya, wazan yaf'uluh. Yuk kira-kira mau dibaca apa? waya Ya, juzu, ya, waya ya juzu. Yuzu. juzu, Oke. Mungkin sepakat kita baca ya yuzu. juzu. Nah, ini kebetulan berupa kalimat apa? Itu itu kalimat fi'il. Fi'il, oke. kayak mudhari. Sudah lengkap Dari enggak dari segi ciri-cirinya? Mulai dari eh fi'il mudhari, maknanya ya. Dari maknanya fi'il itu kan kata kerja. Kira-kira pantas enggak maknanya untuk dijadikan kata kerja? Dan dibu Apa artinya? Ya ya juzu. juzu. Coba cek di kamus ada langsung itu. Ya Ya juzu. juzu itu kalau dilihat dibolehkan, Boleh. boleh, jangan memperbolehkan. boleh. Jadi kalau memperbolehkan beda lagi nanti wazannya, Mas Radit. Beda lagi Hmm, bentuknya. Kalau memperbolehkan ajazah yujizu. Nah, seperti itu. hmm, Kalau boleh jazah ya juzu. Oke. Kemudian di sini ya juzu itu fi'il mudhari ya. Maknanya hmm. ya sudah kata kerja boleh. Kata-kata boleh itu ya gak mungkin kata benda. Kalau kata bendanya apa? Ya kebolehan bisa seperti itu kan nanti. Kebolehan menggunakan dan lain sebagainya. Ayo silakan. Kira-kira fi'il mudhari yang mabni apa mu'rab? Yang mu'rab, Oke. Coba Yang sekarang mu'rab. maaf, sebelum nanya itu sebenarnya kok tahu bahwa ini fi'il mudhari secara lafadz apa tanda-tandanya? Ada ada ya huruf harus mudhoro'ah, ya. Oke, huruf Heeh. mudhari ada Doanya ya, berapa? Anita, ada 4. Ini kira-kira apa huruf mudhari'nya? ya, Iya. Ya, Ya, Biasanya ia itu digunakan menunjukkan apa?
Menunjukkan huwa. Menunjukkan Kalau domir andai kata huwa. ada domir yang disimpan menunjukkan arti Dia Huwa. laki-laki. ya Dia laki-laki. laki-laki. Oke, mantap Bu. Berarti paham ya sampai di situ. Sekarang silakan setelah kita menemukan fiil mudhari seperti ini, menentukan fiil mudhari'nya, tentukan apakah akhirannya mu'rab apa mabni. Silakan. Mu'rab. Mu'rab. Oke. Sekarang alasannya kenapa mu'rab? Karena tidak bersambung dengan nun jamak niswah atau Nun nun taukid. taukid. Mumtaz ya. Oke. Sekarang saya mau tanya kira-kira kalau mu'rab apa yang i'rabnya apa kira-kira? Rofa. Pak, Sepakat rofa. Alasannya karena tidak Karena didahului, tidak termasuki amil nawasib tidak dan amil dimasuki jawazim. amil nawasib dan Amil jawazim. ayo Bu. jawazim. Gimana? Ulang. Kenapa? Karena tidak Karena memasukkan tidak amil dimasukkan nawasib amil dan nawasib dan amil amil jawazim. jawazim. Amil nawasib atau sama amil awil. jawazim. Ya, silakan kalau yang sudah diinstal atau yang sudah ekstrak saja itu gak usah diinstal Bu, ekstrak kemudian ya buka kalau punya laptop atau komputer. Terus kemudian ya tinggal klik di sini ada jawabannya. Kemudian setelah itu menentukan tanda i'rab, tapi untuk fiil ya, untuk fiil ini terlebih dahulu. Maka tanda i'rabnya apa? Kalau rafa pilihannya antara dhammah, dhammahnya 2, dhammah zahir, dhammah muqaddar, subutun nun. Kira-kira yang mana? Ya juzu, kan jelas lah kalau seperti ini. Jadi Dhammah gampang zahir. saja Bu. Ya, Dhammah apa Pak? zahir. Dhamma dhahir. Dhammah zahir. Kenapa dhammah zahir? Karena Karena sahih. sahih. Karena sahihul akhir. Kenapa disebut sahihul akhir? Karena tidak Tidak memasukkan ada huruf amil ilah di akhirnya. jawazim dan amil. Lo. Nggak ada Karena nggak ada bukan huruf ilah yang terakhirnya. nggak ada huruf Pak Abi ilatnya. Sofwan. Kok nyampe ke amil nawasib, amil jawazim lagi? Ada huruf ilahnya. Karena sahih akhir. Oke, sahihul. Iya, kenapa disebut sahihul akhir? Karena Karena tidak apa itu ya? Tidak ada diakhiri huruf il. tidak diakhiri huruf ilat. Iya, karena akhirnya tidak terdiri dari huruf ilat. Maka menggunakan dhammah dhahir. Oke. Kemudian setelah itu apa? Yang merofakkan. Yang merofakkan fi'il mudhari apa? Ada yang tahu? Itu ada di bukunya. Kira-kira di mana? Yang merofakkan. Yuk, ada yang bisa jawab? Hah? Yang merofakkan ya juzu. Pak Maskur, saya silent dulu Pak Maskur ya. Pak pakai headset Pak, kalau bisa Pak. Ayo, ada di situ yang merofakkan fi'il mudhari itu apa? Tajarrud. Iya, amil maknawi tajarrud. Jangan dipotong-potong Bu. Amil maknawi tajarrud. Nah, itu ada kayaknya di sini, coba ya. Saya cek dulu. Apa yang merofakkan? Yang merofakkan itu adalah amil maknawi tajarrud. Ya. Amil maknawi tajarrud. Yaitu maksudnya amil maknawi tajarrud itu amil yang memang karena sepi dari amil nawasib atau amil jawazim. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga isim, Bu, Pak. Ya, Pak, Bu, bahwa isim itu juga sama. Maka sekarang kita coba menentukan kalimat isim ya. Ini kalimat fi'il ya, kalimat fi'il. Fi'il apa dulu? Fi'il mudhari. Oke. Ayo kira-kira mu'rab apa mabni? Mu'rab. Ayo percepat, mu'rab. Silakan sekarang pilih i'rabnya, rafa, nasab atau jazm. Nasab. Kenapa nasab? Ada amil nawasib. Kok tahu kalau amil nawasib? An.
Nah, kalau tidak tahu di sini, nah kita klik di sini. Nah, karena ada an cocok kan? Ini loh yang disebut dengan metode nyontek. Ya, Nyontek aja masih nggak bisa, Ustadz. Gimana ya. lagi yang nggak nyontek? Oke, sekarang nasob. Kenapa nasob? Karena dimasuki amil nawasib. Ayak tasiroh. Jadi bacaannya ayak tasiroh ya. Jadi lagi-lagi di sini menggunakan nasobnya menggunakan apa? Kan. Bukan, Fathah, nasobnya fathah. menggunakan apa tanda irobnya? Fathah. Menggunakan fathah. Silakan. Fathahnya ada dua macam, fathah zahir dan fathah muqaddar. Zahir Fathah Ustaz. zahir. Fathah zahir. Ya, oke. Kenapa? Karena kelihatan. Bukan. Janganlah. Karena fil sahih. Karena Oh iya. karena Sahih. sahihul Benar. akhir. Sahihul akhir. Sahihul Tapi akhir. ya masuk akal juga tadi karena kelihatan. Iya, kelihatan itu namanya zahir. Alasannya kenapa zahir? Karena sahihul Sahihul akhir. akhir. Jadi kalau sampean bilang, iya kelihatan. Kenapa kelihatan di sini? Jadi ada alasannya juga. Ditampakkan sama tak tidak ditampakkan itu. Oke. Berikutnya adalah coba sekarang isim. Dan inilah pembahasan kita. Mungkin sudah lihat ya. Untuk materi ketiga ini, pertemuan ketiga, ialah pertama ya harus kenal isim. Ini kira-kira kalimat apa? Nah, sudah masuk kalimat. Isim. Isim. Tahu Isim. dari mana kalau isim? Silakan Bapak Ada alif Ibu. lamnya. Ada Ada alnya di alif lam. depan. Ada Oke, alif lam. sesuai dengan definisinya. Ada tanda-tandanya juga. Ini tanda-tandanya sudah jelas ya. Jadi sampean mengatakan karena ada alnya berarti sampean mengenali dari tandanya ya. Sekarang Ya. coba dari segi maknanya. Nah, coba kita lihat maknanya. Kalau maknanya di kamus itu istanja itu orang yang beristinja, membersihkan setelah BAB atau kencing. Nah, Tanja yustanji. ya perlu ditasrif ini orang yang beristinja. Isim apa fiil? Isim. 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 Ya, orang. Nah, karena kata benda itu orang atau benda ya. Orang itu juga benda. Oke, sepakat. Isim. Tandanya sudah jelas. Sekarang kalau isim Pak Bu semuanya itu tidak pada kenapa, i'rabnya apa? Oke. Kita pilih dulu kalau isim setelah mengenal definisi dan tandanya itu kalau isim itu akan adalah mengenal kira-kira isim yang mu'rab apa isim yang mabni. Silakan bisa ditebak mulai sekarang. Mu'rab. Mu'rab. Tahu nggak apa alasannya kalau mu'rab itu? Nah, kalau tidak, maka saya akan Mu'rab. jelaskan seperti itu. Jadi mana yang tidak bisa jawab, saya akan jelaskan. Kenapa mu'rab, Pak Bu? Karena bisa dirubah. Karena bisa berubah. Kok tahu kalau ini apa saja isim-isim yang bisa berubah itu? Isim yang tidak mabni, Ustaz. Nah, itu muter-muter namanya, Pak. Oh, betul. Ayo, gimana cara jawabnya? Kenapa lafadz ini yang saya garis bawahi disebut mu'rab? Karena nggak dia mabni. bukan isim mabni. Karena nggak mabni. Karena bisa dirubah. Caranya, Bu, Bapak semuanya gampang. Karena ini bukan kategori isim yang 6 seperti itu. Cara Jadi kalau jawabnya ditanya kenapa di sini masuk pada mu'rab? Karena bukan masuk pada isim yang mabni yang 6. Oh iya. Tidak Mausul, termasuk syarah, isim mabni domir, yang 6. syarat. Jadi untuk menentukan sekali lagi untuk menentukan mu'rab apa mabni itu adalah silakan bisa dilihat macam-macam isim yang mabni. Apa saja isim yang mabni? Mulai dari isim mausul. Ya. Oke, kira-kira masuk enggak pada lafadz-lafadz ini? Isim mausul itu yang harus kita kenali ya macam-macamnya ini. Alladzi, kalau perempuan allati, kalau dua alladzani, alladaini, kalau tasniyah,
Kalau nasab ya alladaini. Kalau perempuan allatani atau allataini. Kalau jamak alladzina atau ula, allati atau allati kalau jamak perempuan. Kalau berakal namanya man, isim mausulnya yang digunakan. Ma untuk yang tidak berakal. Dan definisi isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan pada silah dan aid. Nah, di video itu sudah lengkap bahwa apa itu silah, apa itu aid. Dan itu tidak usah khawatir karena musannif atau penyusun bahasa Arab, kitab ya, itu pasti meletakkan silah dan aid. Jadi nggak usah bingung, pasti ada. Kapan? Yaitu setelahnya. Di mana? Setelah isim mausul. Pasti setelah isim mausul itu kalau bukan fiil, yaitu mubtada khobar atau yang menyerupainya. Apa yang menyerupainya? Jar majrur atau dhorob. Pasti seperti itu, Pak. Oke, Itu selalu sudah ketemu ya. bergandengan ya, Sob? Kenapa, Bu? Selalu bergandengan ya? Iya, wajib, Bu. Jadi sampean jangan khawatir kalau cuma mau baca seperti itu. Pasti Nah, Ustaz. dilengkapi oleh musonibnya, kecuali sampean mau nulis seperti itu. Sampean harus bisa meletakkan jumlah atau yang menyerupai jumlah setelah isim mausulnya. Paham? Tapi kalau sekedar mau baca, apa jawabannya? Tenang, musonib pasti sudah membuatnya. Kita tinggal membacanya. Seperti itu. Oke. Ulangi. Berarti al-mustanji, Pak, Bu, semuanya ini kalimat apa? Isim. 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 Tahu dari mana? Ada alif lam. Ada Tandanya tandanya ada alif. alif lam. Maknanya berupa ya. Orang yang Benda. beristinja. Orang yang Orang yang bersih. Orang. Ya. beristinja. Nah, oke. Nah, sekarang i'rab. Walaupun ini sebenarnya nanti pertemuan berikutnya. Maka setelah mengetahui tentang isim ini, nanti butuh yang namanya i'rab. Silakan pilih di antara 3 karena isim itu kalau sudah menentukan mu'rab, ya tadi kan sudah ada i'rabnya kan, mu'rab, Ya. maka silakan nanti pilih apakah rofa, nasab atau jar. Rofa. Kapan Rofa, itu Ustaz. isim itu rofa? Jawabannya ada 7 macam. Kapan isim itu nasab? Jawabannya ada 13 macam. Dan kapan isim itu jar? Ada 3 macam. Maka silakan pilih kira-kira apa i'rabnya. Dan walaupun salah ini tidak apa-apa karena belum nyampe. Rofa. Rofa. Ya, Rofa, nanti Ustaz. ketika sampean pilih rofa harus punya alasan kira-kira apa kok sampean pilih rofa itu apa alasannya? Silakan memilih di antara 7 macam ini. Apakah ini pelaku? Coba. Untuk mengetahui pelaku atau tidaknya, maka harus mengenal ciri-ciri fa'il, apa itu definisinya, dan bagaimana ciri-cirinya. Fa'il itu adalah subjek. Jadi sampean itu tahu dari gambaran ini ya sudah cukup sebenarnya. Kemudian naibul fa'il itu adalah objek tapi dari kata kerja pasif. Artinya pasti fiilnya itu mempunyai makna di, atau ini adalah topik pembahasan, atau ini adalah penyempurna dari topik pembahasan atau informasinya, atau terletak setelah isimnya atau terletak setelah kanah atau saudara-saudaranya, atau terletak setelah innah dan saudara-saudaranya, atau ikut pada kalimat sebelumnya namanya tawabi. Maka silakan nanti memilih di antara 7 macam ini. Sampean ketika memastikan milih fa'il maka harus punya alasan. Ya Mas Radit, semuanya Bu. Fa'il. Nah, saya artikan dulu. Dan boleh ayat tasiro meringkas, boleh meringkas seorang yang beristinja. Kira-kira itu subjek enggak? Meringkas orang yang istinja. Oke.
Ya betul itu fa'il, tapi nggak usah sekarang. Pembahasan kita apa? Maka kalau sudah tahu bahwa ini rofa, sekarang coba kita lihat rumusnya. Yang lurus dengan rofa apa saja pilihannya? Pertama apa? Dhammah, alif, kemudian ada dhammah juga, ada waw. Nah, oke. Maka untuk mengetahui bahwa itu dhammah, alif, waw, dan dhammah muqaddar itu apa yang harus kita lakukan? Mencocokkan pada model kalimat isimnya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, orang yang beristinja itu di sini secara makna apakah tunggal, apakah dua orang, apakah banyak, apakah jamak, ya banyak, ini tiga pilihannya. Apakah bagian dari asmaul khamsah atau isim maksur atau isim mangkus atau wairumun sorif. Maksur. Isim mangkus. Nah, Ah, maka sekarang saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Ya, Mas semuanya. Jadi bagaimana oh iya, Mankus. alurnya? Alurnya ya kita harus mengetahui satu persatu istilah-istilah ini, Pak Bu. Maka kita akan mengenal model kalimat isim. Kalimat isim yang pertama itu adalah mufrad. Apa itu mufrad? Kalau belum kita tahu, kita coba klik dan masuk ke sini bahwa isim mufrad itu adalah isim yang bermakna tunggal dan bukan berupa asmaul khamsah. Sampai di sini paham? Paham, Ustaz. Jadi cara mengetahui isim mufrad atau enggak itu jauh dari mana Bapak Ibu? Tahu dari Dari maknanya, Ustaz. maknanya. Untuk mengetahui maknanya tahu dari mana, Bu? Kamus. Kamus. Caranya ngaji, Bu. Ikut latihan. Dari ujungnya Ustaz, tidak ada alif tasniyah dan wawu jama'. Nah, oke. Jadi yang paling praktis memang artinya memang ya. Tapi ya nanti saya akan coba memberikan kisi-kisi lafadznya. Bentar, Pak ya. Nah, maknanya tadi apa? Orang yang bersuci. Maknanya orang yang bersuci. Beristinja. Hah? Pusing? Istinja. Beristinja, Ustaz tadi. Orang Oh, yang beristinja. istinja tak kira. Oke ya, orang yang beristinja itu kira-kira tunggal enggak? Tunggal. Oke, andai kata saya bilang dua orang yang beristinja berarti tasni, nia. Iya. Nah, oke, berarti isim mufrad ingat bahwa ciri-cirinya apa? Maknanya tunggal, tapi bukan asmaul khamsah. Kita coba klik asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu adalah isim yang secara makna memang tunggal, bapak, abun, bapak, akhun, saudara. Tapi dia mempunyai kekhususan i'rab. Dia i'rabnya tidak menggunakan dhammah, tidak menggunakan fathah atau menggunakan iya. Tapi kok gitu? Kasroh. Asmaul khamsah ini mempunyai kekhususan i'rab ya, tidak seperti isim mufrad yang normal, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Melainkan asmaul khamsah ini adalah lafat-lafat khusus, yaitu jumlahnya hanya 5, Bapak Ibu. Kalau di Alfiyah ditambah hanu, yaitu ada 6, namanya asmaus sittah. Ya. Maka pastikan yang maknanya tunggal itu bukan lafat-lafat ini, seperti itu saja, Mas Radit dan semuanya, Pak. Ya. Pastikan lafat yang maknanya tunggal itu bukan bagian dari asmaul khamsah. Kenapa? Karena kalau asmaul khamsah dia tidak menggunakan dhammah kalau rofa. Nasab tidak menggunakan fathah, melainkan menggunakan alif. Dan jar tidak menggunakan kasrah, melainkan menggunakan iya. Paham ya? Maka disinilah lafat al-mustanji disebut apa? Isim
mufrad secara makna. Sejum. Oke, tapi kira-kira cocok nggak maknanya orang yang beristinja itu mufrad? Namun sekarang permasalahannya itu nanti pastikan yang mufrad tersebut tidak diakhiri iya atau Alif. alif. Jadi itu prosesnya. Jadi ada yang kaget ya bahwa ini dianggap isim mufrad. Iya, secara lafadz. Tapi secara makna. Al-mustanji secara makna apa? Mufrad. Tapi secara lafadz, coba kita lihat di sini ada namanya isim mankus. Sehingga kalau rofa menggunakan dhammah muqaddar, kalau nasab menggunakan fathah zahir, kalau jar menggunakan kasrah muqaddar. Maka inilah yang disebut dengan isim mankus, Bapak Ibu ya. Apa? Ya. Isim mankus. Jadi itulah yang dimaksud tanda i'rab. Maka di sini walaupun rofa tadi menjadi fa'il, rofanya menggunakan apa? Coba lihat isim maksur dan isim mankus. Itu kalau rofa menggunakan apa? Dhammah muqaddar. Dhammah muqaddarah. Sehingga cara bacanya tetap dibaca al-mustanji. Al-mustanji. Tidak boleh dibaca zahir, tidak boleh dibaca mustanji. Alasannya apa kira-kira? Karena orang Arab merasa kesulitan Bapak Ibu kalau bilang huruf dhammah, kalau mengucapkan harokat dhammah di akhir kalimat. Ya. Karena apa? Orang Arab menganggap berat kalau ada huruf ilat iya di akhir kalimat. Jadi enggan mengatakan al-mustanjiu itu sulit. Coba Mas Radit, sulit enggak? Coba al-mustanjiu gitu. Al-mustanjiu. Ya, sulit enggak Pak Bu semuanya? Coba Bu. Al-Mustanjiyu. Sulit enggak? Al-mustanjiu. Dibanding Al-Mustanji ya lebih gampang Al-Mustanji. Al-mustanji. Oh gitu ya. Agak sulit lah. Berarti sampean mirip orang Arab berarti Pak. Bu. Kan enggak, apalagi ke Mustanjiyu. saya Bu, ya Oke. orang Madura itu enggak ada sulit-sulitnya ya. Sama mungkin sama orang Jogja, orang-orang apa? Orang-orang Boyolali, Mas Radit. Enggak sulit kan. Tapi orang Arab itu enggan baca seperti itu, merasa sikol namanya. Apa? Sikol. Sulit. Kenapa? Karena makanannya gandum, bukan makan Beras. jagung, beras apa. Yang keras-keras itu apa, Mas Adit? Singkong. makan nasi Ustaz, bukan beras. Iya, bukan makan beras, Mas Radit, bukan nasi. Makan jagung, singkong masuk. Semuanya yang keras-keras ya kita di Indonesia masuk, sehingga mengatakan al-mustanjiu ya nggak berat seperti itu. Tapi orang Arab itu kan makannya yang halus-halus, yang lembut-lembut. Makanya bilang mustanji itu berat. Bahkan ada yang nggak bisa sama sekali bilang an-nabiyyu itu nggak mau. Makanya dirubah menjadi an-nabiyyu. Ya. Tapi bilang Rasulullah al-Quraisy la yuhammas. Orang Arab nggak suka hamzah, berarti membacanya an-nabiyyu. Oke, sampai di sini ya. Inilah yang dimaksud dengan menentukan tanda i'rab. Oke, ayo lanjut ya. Wa yajuzu ayyak tasirol Mustanji. ya, mustanji. Nah, dan boleh seseorang itu meringkas apa? Meringkas belum sempurna ya, masih kurang lengkap. Meringkas istinja, ya istinjanya itu orang yang beristinja itu boleh meringkas. Ayo, kira-kira apa Bapak Ibu bacaannya? Alal ma'i. Alal ma'i. Ayo, Pak, yang kondusif silakan. Makanya saya minta untuk Pak, biar nanti ikut-ikut baca sama-sama. Kalau headset itu insya Allah walaupun ribut ada
apa namanya, samping-samping kita itu Ada filternya. ya, karena ya terus terang kalau tidak kondusif itu nanti daripada semuanya gak kondusif seperti itu, gak fokus, makanya saya silent seperti itu, Pak. Nah, tapi kalau fokus apa kondusif seperti ini, silakan coba, itu enakan anunya, bisa jawab sama-sama. Oke, ini namanya isim mankus. Ingat ciri-cirinya apa? Akhirannya terdiri dari Ya, ya huruf ilat ya. Jadi kalau fiil ada yang mu'tal, isim juga ada yang mu'tal. Jadi itulah penerapannya. Ayo alal bacaannya apa? Paling Ma'i. mudah ini. Jadi normal ini. Coba ala disebut dengan kalimat apa? Silakan kembali pada kalimat. huruf jar, Kalimat huruf. Kalimat Huruf. huruf hukumnya bagaimana? mabni, Mabni. Mabni. Apa itu mabni? Nggak tetap, berubah-berubah, tetap. Akhirnya tidak berubah. Harokat akhirnya tidak berubah. Oke. Kalimat huruf. Kemudian disebut huruf apa kira-kira? Karena ini huruf gampang. jar. Kau Huruf tahu jar. kalau ini huruf jar? Ya. Hafal, Karena Ustaz. ada di sini huruf Ya, jar. karena di antara huruf jar itu coba kita lihat min ilah hatta khala hasya ada fi an ala. Ada ala ya. Karena huruf jar ada ala. Kemudian kalimat yang terletak setelah huruf jar, walaupun ini masih belum masuk pada materinya, itu nanti termasuk isim yang dibaca jar. Oke, isim yang dibaca jar. Berarti save dulu, pasti diajar ya. Maka kita harus menentukan tanda i'rabnya, Bapak Ibu semuanya. Oke, sepakat ya bahwa al-ma'i di sini kalimat isim ya. Ya, Oke, kalimat isim. Tahu dari mana kalau ini kalimat isim? ada alif lamnya. Nah, dari lafadz ada alif lamnya, apalagi tahu maknanya. Maknanya adalah Air. air, tambah lengkap lagi. Tambah kuat alasan keisimannya ya. Kemudian satu aja dulu, itu aja tuh. ya. Kemudian berikutnya adalah kalau ini jar, silakan sekarang tentukan tanda i'rabnya Bapak Ibu. Kira-kira menggunakan apa? Nah, baca Kasroh. dulu Bu, biar kelihatan, biar mudah itu lihat dulu, baca dulu alal ma'i. Oke, sudah kelihatan ya. Berarti Kasroh. kasroh. Yang kasroh itu apa saja? Pertama, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Nah, yang lain kasroh muqaddar. Nah, yang tiga ini. Maka sekarang karena ini kelihatan ya, yang kelihatan itu apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Berarti kira-kira pilih di antara tiga. Pilihannya ada tiga. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang Mufrad. Ya. Tahu dari mana? Ya, mufrad. dari maknanya. Ya, maknanya. karena maknanya adalah air, bukan macam-macam air ya, bukan jamak. Oke. Nah, berikutnya ini kalimat apa? Huruf. Huruf. Oke, berarti ketika huruf hukumnya bagaimana? Mabni. Mabni, tanpa Mabni. terkecuali. Ini lewati karena sama ala, yo pasti ini jar ya. Dan Oke. ingat dulu kira-kira apa? Ya tetap menggunakan kasroh ya, karena tunggal. Tiga. Walaupun maknanya tiga itu ya tetap mufrad namanya. Salah satu nggak boleh tanwin. Kenapa nggak boleh tanwin? Idofah. Ya karena nanti disandarkan. Nanti ada pada isim yang dibaca jar. Isim-isim yang nggak boleh tanwin itu sudah kita ketahui itu ada 4 macam kalau nggak salah. Pertama ketika isim itu bersamaan dengan al, kedua ketika disandarkan, tiga ketika berupa isim wairu, mun, sorif, ya, dan isim yang mabni keempat.
Nah, oke, ala salah sati ini mudhaf ilaih. Nanti mudhaf ilaih itu Bapak Ibu semuanya termasuk isim yang dibaca Majrur. dibaca Majrur. jar. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ini jadinya menggunakan kasroh karena isim mufrad, sekarang ahjarin jar menggunakan apa ini? Baca Kasroh. dulu. Kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Karena mufrad. Nah, mufrad. Coba lihat di kamus. Oh, Nah, jamak taksir tuh. karena ada kata hajarun batu. Ya, jamak taksir. Ya, jamak Ya. taksir, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan untuk mengenal jamak taksir bagaimana? Sebenarnya Hafalan. ada Mas Radit semuanya Bapak Ibu cara mengenal jamak taksir itu selain mengetahui maknanya yaitu mengetahui lafat-lafatnya. Maka harus menghafal jam'ut taksir dalam kitab Alfiyah itu. Af'ilatun af'ulu summa fi'ala summa ta'af'alun jumu'u qilla wa ba'du dhi bi kasratin wa an yafi seperti itu. Ka'aljulin wal angsuja kasbi dan lain seterusnya. Tapi saya pikir-pikir, oke lah itu ada kaidahnya. Apalagi ada kaidah yang nanti kalau dalam kondisi seperti ini, maka jamaknya nggak apa-apa ikut seperti itu Pak, Bu. Maka lebih praktis itu adalah lihat kamus. Nanti ditandai di kamus itu. Hajarun batu, kemudian ada tanda kecil jim, ahjarun. Nah, seperti itu. Ahjarun. Paham Bapak Ustadz, Ibu? kalau jamaknya tadi air, al-maun apa Ustadz? Hah? Miyah, Jamaknya al-maun. miyah. Mia Miyahun. Ustadz. Iya, miyahun. Kok bisa Masih jadi Ustadz. miyahun? Kok bisa ya jadi miyahun? Ya, proses itu, Bu. Ada iklal. Makanya, nah ini kamusnya. Ada yang sudah install kah? Itu sudah ada tutorialnya. Sudah saya kirim. Miyahun. Ah, iya. Miyahun dulu ya. Oh, maaf. Kelihatan ya? Kelihatan Bapak Ibu? Miyahun. Nah, ini Bu, kalau pakai kamus sampean nggak usah belajar amsir tasrif apa? Tidak usah belajar alfiyah. Langsung ditulis. Al-ma'u jamaknya adalah miyahun atau Miyahun. menggunakan amwahun. Amwah. Kelihatan Pak ya? Iya, kelihatan Ustaz. Atau tadi apa? Jarun. Nah, maka nikmat mana yang kita dustakan kalau kita sudah dikasih kamus yang otomatis dulu masih mentasrif Mas Radit. Nah, al-hajaru dijamak menjadi ahjarun atau hijarun atau hijarah. Hijaratun. Uquduhan nasu wal hijarah seperti itu ya kan dalam Al-Qur'an. Oke. Materinya di slide keberapa ya? Di slide an-nahwu at-tadribi, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Saya nyimak karena masih ya Mas Eri. Maksudnya slide-nya ke berapa? Itu slide an-nahwu at-tadribi itu yang nahwu lanjutan kalau slide-nya. Tapi saya ganti materinya karena buat latihan. Jadi materi ini kalau nggak sama yang kemarin kan sudah kan saya kirimkan itu ini bisa diganti. Jadi menyesuaikan yang mau dijadikan latihan. Kalau ini tetap sama template-nya ini. Kira-kira seperti itu. Ya, Ustaz. Oh, iya, Ustaz. Jadi materi yang halaman berapa? Halamannya itu dipakai semua, Pak. Kita klik sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, ini halaman pertama. Nanti klik materi. Nah, materi ngajinya. Jadi intinya adalah materi ngaji. Kalau ini kan ini jual kitab ini, Pak. Ini sanad ngaji. Oh, ini nggak usah dibuka, Pak. Nah, jadi kebutuhannya mana? Sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Dan kebetulan materi ini saya ganti yang pakai bab yang dibutuhkan lah. Oke, kita lanjut. Ahjarin sudah ketemu ya bahwa itu adalah jamak taksir. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu bacaannya?
Yanko. Baca Bu, Pak, sesuai hawa nafsunya nggak apa-apa. Maksudnya terserah lah. Sesuai hawa nafsu Mas. Enggak serius, maksudnya terserah itu. Gimana bahasanya? Kan kalau bilang teman-teman itu di sini kalau baca semaunya atau ngajar seenaknya tanpa metode atau apa itu namanya metode hawa nafsu bilangnya. Oke, kalau memang nggak bisa, coba sekarang saya pandu pakai kamus. Kira-kira kamusnya lebih pinter dari kita atau kita yang lebih pinter? Apa bacaannya tadi? Non, iya, non, kof, ya, ya. Seperti ini ya bacaannya ya. Ya, ya Mas Ali, Mas Adit. Ya, kira-kira nyambung nggak? Pinter nggak kamusnya kira-kira? Nako Yunaki. Kelihatan ya kamusnya. Oh, Kelihatan, Ana Ustaz. buka kamu sendiri, Tat. Pakai HP itu ada yang pakai HP lah. Ini yang pakai versi yang saya kirim itu. Oke, ada kira-kira kesamaan nggak? Ini loh, ternyata pinter juga. Nakia itu bersih, cuma tidak semua kamus itu bisa suruh mentasrif, Mas Radit. Pak Maskur. Sehingga sehebat-hebatnya kamus dan sehebat-hebatnya aplikasi atau materi pembelajaran, maka lebih hebat lagi yang kita tahu menggunakan materi nahu dasar seperti itu loh. Oke ya. Yunaki ya tadi ya. Berarti Benar. itu adalah diambil dari kata nakiyah. Diambil dari kata nakiyah sehingga ini bacaannya adalah apa kira-kira? Nakiyah Ki. Yanko. Oh, ini Nakiyah Ana ya. buka di kamus kok. Nako Yunaki ya, Ustaz. Nako Yunak Ki. Naki. Tankiyah. Ya kamusnya yang keliru Mas Alid. Bukan Oh, kamusnya yang keliru. Ana yang salah ya. Apa ya namanya? Memang dipakai oleh orang Arab tapi ini loh secara kaidah benar tapi sampean dimarahin musonib nanti seperti itu. Oh iya. Karena maksudnya adalah yang bersih atau yang suci. Ya tadi kan suci atau bersih kan. Jadi pada alal ma'i menggunakan air au ala salah satu hajarin atau menggunakan 3 batu yang bersih. Berarti nakia yanko. Yanko. Ya. Oke, Yanko. Atau mau diikutkan wazan af'ala yuf'ilu itu boleh juga. Yunki. Paham Bapak Ibu? Oke, kita ambil satu saja ya, gak usah dipilih semua. Kalau yunki nanti membersihkan, tapi ini jadi maf'ulun bih. Nah, tapi ya sudah pilih satu, anggap gak ada pilihan ya, gak ada pilihan takutnya yang pemula tambah bingung. Oke, kita baca nakia yan. Oh. Kenapa saya tahu bahwa ini yunki? Karena secara makna itu pas saja. Dan itu ada di kitab bejuri dijelaskan bahwa bisa saja dibaca 2 seperti itu loh. Oh. Nah, seperti itu. Dan itulah barokahnya ngaji. Tapi secara kaidah ya benar memang pemahaman. Karena masdarnya yang dipakai adalah inko, bukan nakoyunaki tankiyah, bukan seperti itu yang dipakai. Buktinya apa, Mas? Buktinya ini nanti inko. Berarti diambil af'ala yuf'ilu if'alan atau anko yunki inko. Oke. Paham ya? Ala salah satu ahjarin. Nah, sekarang kita baca nakia yanko. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini kalimat apa? Fi'il. Kalimat fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Oke. Sepakat, gak usah ditanya ya. Tadi sudah ditanya tandanya. Sekarang fi'il mudhari. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Yo. Coba satu-satu. Mas Alid, kenapa mu'rab? Mas Adit. Mas Radit. Saya. Mu'rab.
Waktu Karena habis. nggak kemasukan nun taukid sama nun jamak niswah. Hah? Mu'rab karena dia nggak kemasukan nun taukid sama nun jamak niswah. Kalau kemasukan itu dari depan Mas Ali, Mas Tidak Adin. bertemu. Kalau dari belakang Ya. itu bukan dimasuki, tapi Tidak bertemu. benar Pak Surya, Pak Faisal, Pak Bu Mulsum, Bu Mutaufik, semuanya, Benar, Bu, tidak bertemu. Pak Erik, Tidak semuanya. bertemu. Ya, Tidak bertemu nun jamak niswah dan nun taukid. oke. Berarti ketika ini saya nggak pakai kisi-kisi. Ketika ini mu'rob, maka kira-kira i'rabnya apa? Silakan pilih di antara 3. Bu Vivi, Tahu, Ustaz. rofa, nasab atau jazm? Rofa. Kenapa Bu? Rofa. Rofa. Kenapa Bu Vivi? Kenapa Bu? Ayo. Nggak tahu, Ustaz. Nyimak dulu, Ustaz. Nah, Tidak. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Tidak, Bu. tidak didahului amil nawasib dan Ya, amil jawasib. jadi alasannya itu ada di sini Bu. Kan tadi tinggal klik. Nah, ini alasannya. Ya Bu ya. Alasannya apa? Karena tidak dimasuki amil nawasib atau amil jawazim. Lazim. Bu Umut Taufik. Kalau ini rofanya menggunakan apa? Silakan. Doma muqaddarah. Oke, kan rofa ya pasti di antara ini ya pilihannya. Kenapa rofa dengan dhamma muqaddarah? Iya, kenapa Bu? Karena diakhiri huruf illah. Karena diakhiri huruf oke, huruf illah. Maka sesuai dengan kenyataan nggak kelihatan ya, ya kan? Nggak kelihatan harokatnya domahnya itu, ya kan? Yanko nggak dibaca yanko yu. Koyu. Paham Bu ya? Ya inilah yang dimaksud dengan apa? Domah muqaddarah. Berarti kalau kita lihat mu'tal akhir itu Bu sama dengan kata yakhsha ya. Nakiyah yanko sama dengan apa? Yakhsha. Ya. Baik, seperti itu Bu ya. Sama dengan yakhsha. Baik Bapak Ibu semuanya. Yanko bihinnal. Ini loh yang dimaksud. Ini apa? Bacanya bihinnah. Gampang kalau bihinnah. Ini terdiri dari berapa kalimat Bapak Ibu semuanya? 2. Dua. Bi kalimat apa? Huruf. Huruf apa? Huruf Huruf jar. jar. Ya. Terus hinna. Isim. Isim. Domir. Isim domir. Coba kita cek. Isim domir benar enggak? Nah, jadi isim domir itu apa sih? Nah, kita klik di sini. Isim domir itu apa Bu? Kata ganti. Yang lengkap Bu. Pak, yang lengkap. Ini Pak, silakan Pak, bacakan Pak. Isim yang menunjukkan arti ghaib, dia. Mukhatab, kamu, atau mutakallim, saya, kami. Iyalah. Atau kata orang Jakarta itu apa? Isim yang bermakna dialog bilangnya Bu. Dialog gue. Ya. Dialog gue. Dialog gue. Bisa. Ya. Oke, bihinnah. Nah, kok tahu kalau isim domir? Sekali lagi kalau isim yang mabni itu gampang Bu, karena itu ada hafalannya seperti ini. Coba ada nggak bihinnah? Coba kita baca ya. Wa huma hum. Ada.
adanya hunna. Guna. Yang ini Bu, pakai ba, huruf jar ba. Oh, Bihi bihi. bihima. bihima, Bihima. Biha bihima, bihima bihinna. bihinna. Bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, Nah, bibina. Bibina. Ada nggak bina, bihinna? Ada guna. bihinna. Jadi gampang Bu ya. Kalau yang mabni itu namanya isim dhamir dan bacaannya ya sampai kapanpun ya seperti itu. Kita baca bihinna. Nah sekarang ini jadi maf'ulun bih Bu. Kalau mau dibaca yunki, tapi kalau dibaca yanko berarti ini fa'il Bu. Berarti dibaca apa? Fa'il. Ini dijadikan fa'il berarti dibaca apa Bapak Ibu semuanya? Fa'il loh. Pak, Bu. Fa'il. Berarti dibaca apa kalau fa'il? Mahallu. Mahallu. Ya, mahallu berarti hukumnya rofa ya. Karena ini Rofa. isim yang mu'rob, maka dia butuh tanda irob. Kira-kira irobnya, rofanya menggunakan apa tanda irobnya? Domah Dhamma dhahir. Dhamma zahir. Kenapa dhammah dhahir? karena semufrad. Karena Mufrad. isim Mufrad. mufrad. Ya, jadi sebenarnya juga usah dhammah dhahir lah Bu. Pak, dhammah itu cukup cuma Dhamma. nanti ada satu yang muqaddar seperti itu. Tapi ya mau langsung dilengkapi ya gak apa-apa. Kalau langsung sampean jawab dhammah dhahir, saya gak ada pertanyaan lagi juga nanti. Kalau dhammah apa Bu? Kan bisa seperti itu, Pak. Dhammah dhahir apa muqaddar? Kasihan ustaznya. Sudah, berarti bihinnal mahallu. Jadi untuk membaca seperti itu tadilah prosesnya, Bu, Pak, semuanya. Bukan suatu kebetulan, tapi semuanya ada kaidahnya. Kaidahnya itu tidak lepas dari yang ini semuanya. Gitu kira-kira. Tapi ya kalau kita ingin benar-benar lancar itu baca ulang-ulang, Mbak, Bu. Sehingga nanti kalau ketemu dengan mahal ya tidak lagi dibaca mihlun atau mahlun seperti itu. Begitu juga ketika bertemu dengan ahjarun tidak dibaca lagi ahjarun misalnya atau ahijarun, ihjarun dan lain sebagainya. Itu butuhnya pembiasaan. Ya. Bu, kira-kira paham fungsi dari tanda i'rab? Coba saya cari i'rab yang berbeda. In hasolal ini fa'il berarti dibaca apa? Coba saya mau coba. Inqa'u. Inqa'u. Ini mabni dibaca In. Ini In. fi'il madi ikut wazan fa'alah berarti dibaca. Hasola. 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 Oke, saya mau tanya biar ingat. Hasola berarti ini fi'il madi mabni apa? Mabni fathah. Fathah. Kenapa mabni fathah, Pak, Bu? Karena sahih akhir. Karena sahih akhir. Maaf, Pak. Coba lagi. Belum tepat. Masa ada fi'il madi? Fi'il madi itu mabni, gak ada hubungannya sama sahih atau enggak, Pak. Kalau nggak percaya, coba lihat. Nah, akhir fi'il madi itu cuma 3, Pak. Ya, silakan Bu. Hasola. Hasola. Kenapa dibaca? Bertemu Itu mabni. Mabninya mabni? Pak mutaharik Mabni jauh jamak. fathah. Iya. Kenapa dibaca fathah akhirannya? Karena tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharik atau wau Oh jama. Nah, sudah. In hasola ini fa'il lagi-lagi rofa. Inqa'u. Maka dibaca inqa'u lagi-lagi di sini isim mufrad. Ini lagi-lagi apa? Mabni semua. Biha. Nah, terdiri dari huruf jar dan isim Dhamir. domir. Namanya domir apa? Silakan bisa lihat detailnya itu. Domir Dhamir. Mutasil. Mutasil. Mutasil mahal apa? Oh, karena dimasuki huruf jar, berarti ini yang dimaksud mutasil mahal Majrur. Jar. jar. Oke. Wa illa zada sama ya. Wa illa zada alaiha. Coba cuma di sini. Ingat, ini ada namanya hatta. Ini adalah fi'il. Ketika hatta masuk pada fi'il, itu kira-kira mau dibaca apa? Ini fi'il mudhari yang tadi itu ya. Coba kita lihat hatta ini masuk bagian yang merofakkan, menasabkan atau menjazamkan. Coba ada yang masih ingat? Kira-kira tebak, Bu.
Coba cek menasabkan. yang rofa. Nggak ada, jelas nggak ada karena nggak kelihatan yang merofakan. Yang menasobkan, ada Yang hatta nggak di sini? menasabkan. Ada. Hatta Anlan kai dan lam kai lam juhud lam hata. yuhud hatta. Ada ya? Awal. Ada. Oke, sudah. Maka ketika masuk pada fiil mudhari, dia Menasabkan. Menasabkan. Oke. Ini apa bacaannya tadi? Nakiyah yan Ko. 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 Oke, ingat akhirannya apa di sini? Akhiran huruf terakhirnya Alif. alif atau disebut mu'tal alif. Akhir. Ya, mu'tal akhir alif. Berarti ketika dia itu nasab, coba kita cek. Ketika dia nasab terdiri dari mu'tal alif, maka dia nasabnya menggunakan Qaddar. Fathah. Fathah. iya fathah apa? Qaddar. Qaddar. Muqaddaro. Ya, muqaddaro. Karena kalau alif itu rofa atau rofa atau nasab muqaddaro. Tapi andai kata di sini iya, andai kata saya memilih af'ala yuf'ilu anko Iya. yunki, maka harus dizahirkan. Yunkinya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi dibaca hatta yunkiyah. Tapi kalau memilih nakia yanko, maka dibaca hatta yanko. Gak boleh yankoya. Seperti itu. Karena alif. Kok tahu kalau alif? Caranya mengetahuinya adalah kalau sebelum akhir itu fathah berarti alif. Kalau sebelum akhir itu kasroh berarti Ya. iya. Ya. Ya terserah sampean mau baca hatta yanko atau hatta yunkiyah. Tapi maf'ulun bihnya dibuang nanti kalau dibaca yunkiyah. Boleh nggak maf'ul bih dibuang? Boleh nggak maf'ulun bih dibuang? Buang nggak apa-apa, Pak. Semuanya. Maka karena musonib main buang-buangan itulah yang bikin kita nggak ngerti seperti itu. Nah, karena feeling musonib, oh ini sudah biasa seperti itu. Nah, maka ukuran kalimat itu gharib atau enggak ya orang yang tahu lah. Jadi yang mengetahui itu adalah orang yang sama-sama tahu. Oh ini umumnya paham orang dibuang. Kalau diukur kepada kita, maka semua yang ditulis musonib itu nggak boleh semua, Pak, Bu. Kenapa? Karena kita nggak ngerti semua seperti itu. Kan kaidahnya seperti ini. Jangan pernah membuang sesuatu yang sekiranya kalau dibuang kita nggak paham. Orang yang membaca nggak paham. Tapi ingat, orang yang membaca gak paham itu standarnya siapa? Seperti itu. Standarnya adalah sama-sama orang yang ahli. Sehingga kalau diukur ke kita gimana? Semuanya gak paham. Ya, oke ya. Ayo di sini. Bacaannya apa? Mana, Zat? Yang ini. Bayusanu. Ya, ini nanti majhul namanya. Nah, cuma di sini fi'il mudhari ini yang kita bahas akhirannya sama, yaitu mu'rab. Mu'rabnya berupa rofa, i'rabnya rofa, rofanya menggunakan dhamma zahir karena sahihul akhir. Wa yusannu ini apa namanya ini? Belum nyampe ini. Nanti ada kalimat dzaraf namanya, bacanya ba'dah. Kecuali dan ingat Bu, kalimat ba'da ini pasti jadi dhorof ya. Dan setelahnya itu kalau dhorof ada mudhaf ilaihnya. Ketika mudhaf ilaihnya dibuang, Bu, Pak, semuanya itu dibaca ba'duh. Seperti itu. Biar dengar info ya. Apa? Oh ya. Ba'da itu wajib mudhaf. Kalau mudhaf ilaihnya tidak dicantumkan, maka dia dibaca ba'du. Itu loh yang alasan kenapa dibaca ba'du, dibaca qablu. Kata siapa? Kata Ibnu Malik. Apa bilangnya? Wadmum bina'an ghayra in adim tama lahu udifa nawiyan ma'udima qablu wa ghayru ba'du hasbu awwalu wa dunu wal jihatu aidan wa alu. Seperti itu. Ustadz ngapain Alfiyah berapa lama, Ustadz?
Enggak, saya enggak hafal alfiah, saya hafal kitab ini. Jadi ini sudah saya convertkan. Ini ada di sini dalilnya. Makanya saya di pengantarnya itu kalau sudah baca ini sama dengan menghafal Jurmiyah apa Imriti sama Alfiah. Alfiah, sudah dipilihkan dalilnya. Kalau mau hafal Alfiah, saya dulu kelas 5 MI itu hafalnya di pondok. Itu Kelas 5 kitabnya apa, MI. Ustaz? Hah? Kitabnya apa itu? Nah, ini ada yang nanya ini. An-Nahwu At-Tadribi. Oh, itu punya Mas Radit. Ada kan? Coba Di Shopee ada. di Shopee. Ya, ya. Gak usah, saya bukan mau jualan, tapi ya kalau ada yang mau Apa-apa check kalau out ya ada lihat. silahkan. Cekot aja Bu, manfaat Bu. Iya, iya, Berkah iya, insya Allah iya. Bu. Nah, ini ada Itu tanya jawabnya ada juga, di tokonya silakan. Ustadz ya. Nah, ini slide-nya Bu. Jadi sebenarnya Ya. ini pelengkap dari bukunya, seperti itu. Ya. Tapi kalau baca sendiri belum paham Ustaz. Makanya perlu masuk sini. Nah, jadi ada itu pembahasan dorof. Ada qabluh wa wairu ba'du hasbu awalu wa dunu wal jihatu aidan wa alu. Nah, ada di halaman berapa? Halaman 144 di dalil 104. Nah, penyebab dibaca qabluh ba'du wadmum bina'an waira'in adim tama. Nah, kalau mau hafal alfiah ya karena belajar yang waktu terbaik belajar itu adalah 20 tahun yang lalu, Mas Radit. Iya Ustaz. Waktu terbaik pertama, waktu terbaik kedua adalah sekarang. Alhamdulillah belum terlambat Ustaz ya. Oh, enggak ada. Nah, Yang penting masih Jadi- ada nafas. jadi waktu yang Masya Allah. terbaik belajar itu ya memang kapan? 20 tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah 2005 saya hafal alfiah. Masya Allah. Kenapa hafal? Karena kalau nggak hafal nggak naik kelas. Terpaksa, Sebenarnya tapi persyaratan naik aliyah kalau di pondok saya itu. Tapi alhamdulillah sebelum naik ke sanawiyah saya sudah hafal juga. Masya Allah. Dan itu dipresentasikan Mas Radit hafal mati. Oh ya? Gimana ya nggak mau hafal mati, orang tua diundang semuanya, disaksikan 6.000 sampai 7.000 santri yang lihat. Satu-satu gitu santrinya. Iya. Bu. Kalau dapat jahit jidan itu B lah kalau orang. Orang Ya. langsung bilang santri. Kalau mumtaz A tepuk tangan. Kalau apalagi gak jalan di soal gak jalan. Dan soalnya itu acak. Oh, misalkan Fa'ilul ladzi kamar fuai apa atas gitu itu ya, dhamiran langsung wajuhun ini mal fatah. Kenapa Mas Radit? jawabnya apa, dalilnya apa gitu ya. Iya pokoknya suruh pakai bahasa Arab istamir, Iya. baca gurunya, ustadznya baca suruh lanjutkan. Oh. Anak pernah lihat di YouTube tuh Ustaz. Ada yang di bata-bata itu, ada di iklan alfiah biasanya. Oke. Baik, lanjut ya. Wa illa zada alaiha tayan ko. Wa Oh, yusannu ba'da dzalika ini Dzalika. naibul fa'il. Nanti naibul fa'il itu tergolong pada Taslisi. yang naibul fa'il itu tergolong yang rofa. Maka di sini rofanya menggunakan apa? Menggunakan lagi-lagi dhamma. Berarti dibaca apa? Wa yusannu ba'da dzalika? Taslisu. Iya, taslisu. Ini tadi nggak badal ya Ustaz ya, taslis ini ya, dari dalika ya. Kenapa? Taslis ini nggak badal dari dalika ya, bukan Enggak. badal ya. Enggak badal, enggak. Oh, anaknya tadi badal karena kan gitu. Ba'da Beda. dzalika taslisi. Tak pikir gitu. Yang badal itu memang ada kaidahnya kan? Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al uribanatan au bayanan au badal. Contohnya apa? Wala taqraba hadhihi syajarata. Umumnya memang setelah isim isyarah kalau bersamaan dengan al itu jadi badal. Nah, itu kan kaidah. Kalau memang pemahamannya dibutuhkan jadi naibul fa'il, ya harus ngalah kaidah itu. Itu kaidah yang enggak paten. Nah, kitab itu itunya yang sulit, yang butuh lama. Makanya kalau praktek itu ya butuh tahunan seperti itu. Ya Ustaz. Nah, karena maksudnya dan disunahkan setelah itu melakukan 3 kali seperti itu. Kalau dijadikan badal dan disunahkan
nggak ada naibul fa'ilnya. Disunahkan apa gitu nggak ada ya. Nah, setelah itu 3 misalnya tambah ngawur. Kaidahnya benar tapi pemahamannya salah. Seperti itu. Jadi yang diperhatikan itu adalah pemahaman, itu yang terpenting. Tapi ya kaidah butuh. Sama dengan tadi malam ada teman nanya itu, menyikapi sekarang kan banyak hadis-hadis berseleweran. Ini dhaif, ini apa? Minta solusi. Akhirnya saya kasih kitab As-Sairatun apa Al-Hadisun Nabawiyah ya. Baina ulama'il hadis wal fikih. Jadi perbedaannya memang ada yang fokus pada sanad, ada yang fokus pada matani. Sama dengan ini, fokus pada pemahaman. Ada yang kadang mengenalinya fokus dari segi kaidahnya, lafadznya. Mana ini yang beda lagi? Mana kira-kira? Nah, seperti ini. Falma'u apa Bu, Pak? Ini jadi khobar. Maka dibaca apa, Pak, Bu? Afdol. Nah, tanwin apa enggak? Tidak. Tanwir. Enggak usah. Tanwin apa enggak? Tidak. Tanwir. Betul. Tanwin. Afdolun, seperti itu ya. Enggak. Tidak. Nah, inilah yang dimaksud dengan nanti hukumnya rofaknya menggunakan dhammah, tapi dhammah tanpa tanwin. Ghairun sharif. Yang dimaksud isim wairu munsharif. Apa ilatnya? Silakan untuk isim wairu munsharif itu cari di 9 ilat. Apa ilatnya? Pilih di antara yang 9. Kira-kira yang mana yo? Bisa nebak enggak? Wazan fi'il. Coba kita lihat wazan fi'il. Ada enggak di sini ijma wazin? Nah, wazan fi'il itu sama dengan kata Ahmadu, Yazidu, yaitu mirip kalimat fi'il wazannya. Nah, Kok slide-nya beda ya saja sama tempat yang di itu ya kirim ya. Kenapa? Slide-nya beda ya keterangannya ya. Kok bisa beda? Iya ya. Kenapa? Tadi ya kalau intinya sama sih tapi kayak detailnya itu lebih detail tempatnya antum Ustaz. Gimana Mas? Detailnya lebih detail tempatnya antum di slide-nya. Lebih detail? Tempat yang jenengan itu, yang jenengan Ini kan ada presentasikan. 3 slide-nya itu. Ini yang lanjutan yang saya review. Yang lanjutan. Salah. An-Nahwu at-Tadribi. Salah buka. Salah buka. Oh ya, Afan Ustaz. Ya. Nah, Coba ya. iya, ada 3. Ada pertama ilmu nahu dasar, sorob dasar. Kemudian ada an-nahu at-tadribi. Nah, ini loh yang an-nahu at-tadribi. Makanya nanti yang terpenting itu saya mau ketika rofa itu yang akan dibahas. Karena ini nggak ada fa'il itu. Nggak ada seperti itu kalau yang materi dasar. Kemudian macam-macam fa'il. Ya. Anak salah buka Ustaz. Afan Ustaz. Siap. Pak Bu semuanya ya. Oh iya. Ya. Silakan kira-kira dari sudah 5 menit kurang 5 menit Bu. Dari ini kerangka ini mana yang kurang paham? Paham semua enggak? Itu ada semuanya di videonya loh, Pak. Iya, silakan. Sekarang mana yang mau ditanyakan, Pak, Bu? Kalau sudah dipelajari itu, insya Allah tinggal saya jelaskan kalau yang ada yang kurang paham atau kesulitannya di mana, atau mau ditampung dulu. Kalau afdol tadi khobar ya Ustaz ya? Yang afdol Ustaz. Menduduki apa Ustaz? Afdolu ini Ustaz tadi. Jadi khobar ini. Kedudukannya khobar. Yang isi muir munsharif itu adalah mempengaruhi terhadap makna, terhadap apa? Tanda i'rabnya. Tandanya. Yaitu tanda i'rabnya rof, dhammah tapi tanpa tanwin. Oke. Ya Ustaz.
Ya, Pak, Bu semuanya, Pak, Bu. Gimana, Iya. Bu? Lebih padang, Ustaz. Hah? Lebih padang. Gimana kalau langsung saya terapkan seperti itu kan? Artinya apa? Artinya biar langsung connect loh, ini loh yang dipelajari istilah mu'rab mabni itu fungsinya mengenal ini seperti itu. Makanya langsung tadi startnya praktek seperti itu. Ya, Ustaz. Masuk. Nah, untuk menjawab apa sih saya nggak paham isim maf'ul munsharif, coba yang saya jelaskan ya seperti itu juga isim maf'ul munsharif misalnya ya seperti itu. Nah, nanti masuk pada yang rofa. Ini sudah masuk pada inti nanti. Pertemuan keempat itu sudah masuk pada inti dan ini kuncinya. Kuncinya adalah apa? Mengenal i'rab. I'rabnya apa kalau isim ya, lebih-lebih kalau isim. Sehingga nanti ukurannya di mana? Ukurannya di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sampean itu sudah Ya, Bu Mo. Nah, misalnya seperti ini sudah ada kisi-kisinya. Khobar, maka dibaca apa Bu? Pak, ayo baca sama-sama coba latihan. Faslun. Ya, tapi matonya dibuang. Faslun. Jar majrur Bapak, Bu. Fi hajari. Ya, hajari. Oke. Baca hajarin tanwin ya gak apa-apa. Tapi kalau ketika lihat oh ini mudhof ilaih ganti ya harus dibuang tanwinnya. Fi hajaris mudhof ilaih. Apa itu? Safihi. Safihi atau maktub. Wal Muflisi. Muflisi. Kalau sebelum akhir salah harokatnya ya gak apa-apa. Yang Oh penting iya. akhir. Ya. Maktub lagi. Wal Maktub lagi. hajari. Mubtada titik di sini. Mubtada. Wal hajaru. Wal hajaru. Nasab binasil hafid dibaca. Logatan. Logatan. Khobar. Mai. Al-man'u. Masdar ikut wazan Man'u. fa'lun. Mana ayam na'u. Berarti Al-man'u. ya, al-man'u. Terus Wasyar'an. wasyar'an. Terus khobar. Mana ini? Man'u. Khobar. Man'ud tasrifi. Nah, kalau tasrif itu pakai iya. Kalau seperti ini tafa'ulan masdarnya. Tasorruf. Oh, tasarrufi. Iya. Tasarrufi. Ya. Jar majrur. Fil mali. Mali. Jar majrur. Bi khilafi. Khilafi. Mudhof ilaih. At-tasrifi. Nah, itu kan Tasarrufi. masih tasrif lagi kan. Kalau tasrif itu Tasarrufi. Ada. karena wazannya Pak Tasarrufi. taf'ilan. Dia mah Ya, bihila fit tasarrufi fi. Tasarrufi. Ghairihi. Terus Bi contohnya ghairihi. Katolaki. katolaki. Kal- Bukan katolak, katolaki. Itu enggak pakai tasrif. At-talaqi. Terus Oh, fi'il mudhari ikut wazan yaf'ulu. fayan. Fayanfadu. Yaf'ulu. Yanfudu. Fayanfudu. Iya, Pak. Fayanfudu. Jar majrur. Minas safihi. Fi'il madhi. Waja'ala. Fa'il. Musannifu. Al-musannifu maf'ulun bi. Al-hajara. Hajara. Jar majrur. Ala sitati. Sittati. Statin. Tanwin. Minal askhari. Minal Minal akhsasi. ashkhasi. Badal. Asasi sabi. Sabi. Badal dari sitatin. Sabiyi. Sabiyi. As-sabiyyi. Maktub. Wal majnuni. Al-majnuni. Maktub lagi. Wasafihi. Safihi. Jar mulai fi'il lagi. Ikut wazan fa'ala. Mufassarahu. Wa fassarahu fa'il. Musannifa. Al-musannifu. Terus Fi Fi qawlihi. qawlihi. terus Apa ya? badal bi qaulihi Fi qawlihi. Apa ya? Al-mubdaru. al-mubadziri. Al-mubaddiri. Ya. Terus Mubadziril malihi. Malihi. malihi ay Ay. Alladhi. alladzi Lam. Lam yasrifhu. Yusarrifu. yusarrifhu. Ya. Yusarrifu. Fi Fi Musari. fi maso masarifahu. jar Masarifihi. majrur
masarifihi. Iya. Jadi Wih, nggak Masya ada Allah. alasan. Kalau sudah bisa seperti itu berarti sampean paham nahwunya, Masya Allah, amin. paham nahwunya. Terus kok kenapa? Iya karena ada kisi-kisinya seperti itu kan. Saya bisa karena ada kisi-kisinya. Nah, berarti kalau sudah ada kisi-kisinya sampean paham ilmu nahwu. Nah, untuk tak membaca benar tanpa kisi-kisi bagaimana? Itu yang butuh namanya bukan ilmu nahwu lagi yang dibutuhkan, Pak. Butuh paham maksudnya, artinya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, semuanya ya berawal dari kisi-kisi, Pak. Sama ibarat ketika kita belajar dulu masih kecil naik sepeda, kira-kira langsung naik trail enggak? Atau langsung Roda naik 3. Scoopy enggak? Jatuh-jatuh dulu. Pakai apa? Rodanya Yang 4. 3 roda, Pak. Nah, i'rab ini adalah 3 rodanya. Nanti kalau sudah agak mahir atau paling enggak menghatamkan juz 1, saya akan lepas rodanya seperti itu. Sehingga Masya Allah. mau pakai motor apa saja siap meluncur seperti itu maksudnya. Kenapa menggunakan kisi-kisi? Ya ibaratnya saya bekali roda dulu berjalan. Tapi ya kalau berhenti nggak pernah mencoba yang ada roda 2, ya jatuh Mas Radit. Makanya setelah itu dicoba. Jatuh sekali-kali ya nggak apa-apa. Nabrak. Oke Pak Bu Nabrak, semuanya karena ini sudah azan maghrib. Mungkin Oke, siap. saya Siap, stop di Ustaz. sini. Mudah-mudahan Siap, masih Ustaz. dipertemukan kembali dalam keadaan sehat Amin. walafiat. Amin. Mudah-mudahan Amin. masih Amin ya. Amin. panjangkan umur kita semua, dimudahkan Amin. segala urusan kita. Tadi ada yang sakit juga orang tuanya kah atau keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Allah hadini ya bisri barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma musta'an ila sabir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.